Ya, selain membunuh individu, ternyata banyak juga kelompok yang telah dihancurkan oleh Zofan selama manhwa Magic Emperor tayang. Lebih tepatnya di novelnya sih. Dan siapa sajakah orang-orang bodoh yang berani menyinggung Zofan dan berakhir dengan kehancuran kelompok mereka sendiri? Oke, langsung saja. Yang pertama adalah keluarga ataupun klan Qi. Nah, kejadian ini berlangsung setelah Zofan menyelamatkan Ning-Er dari Youkiki, penatua ke-7 lembah Yoming. Saat dalam perjalanan, Zofan pun bertemu atau menyelamatkan saudara Song ataupun Song bersaudara. Lalu setelahnya mereka pun mampir ke kediaman klan Qi. Siapa sangka ternyata klan Qi sadar jika Zofan merupakan orang yang diburu oleh lembah Yoming. Lalu mereka pun mencoba peruntungan untuk menangkap Zofan dan diserahkan ke lembah Yoming untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi ternyata itu merupakan sebuah rencana konyol. Dengan mudahnya, Zofan pun menghancurkan seluruh keluarga Qi beserta kedua Song bersaudara. Dan itulah awal mula penyamaran Zofan menjadi Song Yu di Huayu Building. Dan selanjutnya ada lembah Yoming. Kejadian ini tepat terjadi sebelum perang besar antara aliansi klan Luo melawan aliansi gerbang kekaisaran. Dengan bantuan Li Jingtian, Zofan pun menyergap kediaman dari lembah Yoming dan menghancurkan seluruh manusia yang tersisa di sana. Tidak hanya itu, Zofan juga mengambil atau merekrut beberapa yang mulia dari lembah Yoming yang bersedia setia dengan keluarga Luo. Dan tidak sampai di situ, Zofan juga mengambil seluruh tubuh ataupun mayat yang merupakan pendahulu dari lembah Yoming dan mereka semua dijadikan tentara macan terbang. Tentara ataupun pasukan di bawah kepemimpinan Luo Yunhai. Dan selanjutnya saat perang besar terjadi, Zofan pun akhirnya mengeliminasi gerbang kekaisaran, Marywood dan sisa-sisa dari lembah Yoming. 3 rumah utama tersebut akhirnya lenyap dari Tianyu Empire. Dan hanya menyisakan 4 keluarga utama, yaitu Luo Family, Pavilion Qianlong, Jianhao House, dan juga Huayu Building. Dan selanjutnya yaitu Quanrong Army. Dan pertarungan ini terjadi saat aliansi keluarga Luo melawan kekaisaran. Untungnya, Tao Batisan yang merupakan panglima tertinggi dari pasukan Quanrong menyerah. Jika tidak, pastinya seluruh pasukan Quanrong akan dibantai habis. Selanjutnya, dimulai dari chapter 816 novel, Zofan pun menghancurkan sekte pengendali binatang. Ya, salah satu sekte yang beberapa penatuanya pernah Zofan lawan saat pertempuran dengan Quanrong Army. Dan itu juga merupakan sekte pertama yang dihancurkan oleh Zofan. Lalu dimulai dari chapter 829 novel, Zofan pun menghancurkan sekte Demonic Scheme. Sekte yang pernah merekrut dirinya. Itu semua bentuk protes ataupun balas dendam yang dilakukan Zofan karena Xie Wuye berani membunuh guru dan juga sahabatnya, yaitu Pak Tua Yuan. Selanjutnya, Zofan pun membunuh Xie Wuye dan menghancurkan seluruh sekte menggunakan pedang iblis Optimus. Dan selanjutnya dimulai dari chapter 833, Zofan pun menghancurkan sekte Proven Heaven. Sekte yang pernah membahayakan istrinya, yaitu Chu Qingcheng. Tidak ada satupun yang tersisa dari pembantaian tersebut. Lalu dimulai dari chapter 836, Zofan pun menghancurkan sekte Heavenly Circulation. Nah, di sini Zofan harus menghadapi ratusan bahkan puluhan ribu master yang tergabung dari master di ranah Tianxuan, Visi Dewa, Eternal, dan juga bahkan Soul Fusion. Dan tidak ada satupun yang tersisa dalam insiden tersebut.
Dan sekte selanjutnya yang dihancurkan oleh Zovan adalah sekte Heaven and Earth. Dimulai pada chapter 843. Zovan hanya butuh satu gerakan saja, yaitu menggunakan pil yang diberikan oleh leluhur naga atau hewan suci Golden Dragon. Dengan pil tersebut, Zovan pun menyemburkan nafas naga dan menghancurkan seluruh sekte. Bahkan para ahli tahap Soul Fusion ataupun Origin tidak ada yang bertahan hidup. Ya wajar aja sih ya, karena memang nafas naga dari hewan suci bahkan bisa membuat hewan suci lainnya terluka ataupun sekarat. Apalagi manusia yang bahkan belum mencapai ranah atas, yaitu kultivasi yang dimulai dari ranah Spirit King. Selanjutnya, kejadian ini terjadi pada chapter 1065 dan kejadian ini menimpa kepada 10 putra mahkota dari Sword Star Empire. Itu semua karena mereka berniat membahayakan istrinya, yaitu Chu Qingcheng. Dengan bantuan mata Dewa Kongming tahap keempat dan juga Thunder Black Flame, Zovan pun mengeliminasi seluruh putra mahkota. Walaupun sangat disayangkan, putra mahkota pertama berhasil diselamatkan. Dan selanjutnya pada chapter 1279, Zovan pun menghancurkan Gunung Suci ke-6. Nah, kejadian ini terjadi setelah Zovan pindah ke dataran suci ataupun tanah kudus. Tidak hanya membunuh Lord dari Gunung Suci ke-6, Zovan bahkan menghancurkan seluruh Gunung Suci ke-6. Dan pada pertempuran tersebut lagi-lagi Zovan mendapat bantuan dengan mengkonsumsi pil yang berisikan nafas naga dari hewan suci Golden Dragon. Dan itu adalah pil terakhir yang ia miliki. Dan itulah seluruh keluarga ataupun sekelompok orang bodoh yang mencoba main-main dengan Kaisar Iblis Zovan. Jika ada keluarga lainnya yang belum Mimin sebutkan, atau mungkin ada kesalahan informasi, bisa para readers ataupun teman-teman tuliskan atau tambahkan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan ketemu lagi di next video. Bye bye.